back to my channel. Jadi di video kali ini videonya itu ya kayak pengen cerita-cerita aja sih, dengan keadaan yang dunia yang sekarang kayak gini tuh pastinya sedih banget ya, karena si corona ini perekonomian jadi hancur, terus juga apapun semuanya jadi ya ampun kasihan banget kan, kayak yang kerja banyak yang diberhentiin, yang dirumahkan, terus juga keuangan, apalagi kayak aku ya yang home industry itu jadi kayak ketahan gitu ya, kayak gara-gara si corona ini jadi kayak keuangan itu mulai menurun, merosot gitu ya ampun sedih banget. Jadi di zaman sekarang itu kita tuh kayak hidup di zaman dimana kentut itu lebih dihargai daripada batuk. Kok aku bilang gitu sih? Iya dong, karena kita itu batuk aja di depan umum, mereka itu langsung ngelihat kita seakan-akan kita itu tersangka. Ya emang sih wajar ya, mereka itu takut, terus juga penjagaan diri mereka sendiri. Cuman ya aku nggak nyangka aja bisa hidup di zaman dimana kentut itu lebih dihargai daripada batuk. Sedih kan? Terus juga karena si corona ini banyak yang ekonominya kayak aku, jadi hampir merosot banget ke bawah dan hancur banget. Apalagi aku dong yang punya sehari-harinya itu punya fotokopian di rumah, terus juga bisnis hijab kecil-kecilan gitu ya. Sih kan karena anak sekolah pada libur ya, otomatis fotokopian itu nggak jalan sama sekali, dan otomatis juga keuangan juga langsung merosot drastis, ya ampun. Dan banyak banget cerita-cerita saudara, bahkan teman ataupun tetangga yang tadinya enak kerja, gajinya gede, akhirnya apa? Dirumahkan 6 bulan, ada yang beberapa minggu, ada pun sampai yang dikeluarin dari kerjaannya. Kalau menurut aku itu miris banget, ya ampun. Dan enggak sih, kalau misalkan ya aku sih legowo ya, aku nerima aja, cuman kok sampai gini amat gitu ya. Ya mungkin ini juga dosa-dosanya manusia, kurang bersyukur sebelumnya, ataupun ini tuh kayak bukan hukuman sih ya, teguran gitu ya, karena banyak banget. Enggak sih, jadi gini ya, dari pengalaman corona ini ada plus dan minusnya juga. Disebut plusnya itu kita kan bisa kumpul bareng keluarga ya, yang ada yang nggak keluar kota anaknya ataupun keluarganya, alhamdulillah bisa kumpul. Yang kerja juga bisa di rumah, jadi bisa bercengkrama dengan keluarga. Terus di jalanan juga sepi, jadi polusinya itu kembali normal, atau kayak perbaikan polusi gitu ya, di jalanan nggak macet kayak biasanya. Apalagi di aku di Bandung, ya ampun, sebelumnya itu macet banget, tapi karena ada ini emang berkurang ya. Tapi itu nggak aku jadiin wah untung gitu ya, untung ada corona jadi si jalan nggak macet, bukan. Cuman ya dunia itu kalau kata aku ya setidaknya ada istirahatnya gitu ya dari polusi kendaraan. Terus minusnya itu ekonomi merosot, keuangan pun ya ampun sekarang itu sulit banget ya. Kalau dibilang sulit ya enak lah kalau orang kaya, misalkan perlu apa-apa tinggal telepon, tinggal delivery, tinggal beli aja sampai misalkan sebulan stok. Nah kalau orang-orang kayak kita, ya ampun, ya inilah dunia ya. Kalau kata orang itu dunia emang sudah tua gitu. Jadi kemarin itu sempat bapakku itu sakit ya, jadi aku tuh nggak berani buat bawa ke dokter. Karena apa? Jadi aku tuh takut kalau misalkan ke dokter gitu jadi langsung ODP gitu ya, karena emang kemarin bapakku itu agak batuk gitu. Tapi alhamdulillah sih udah 3 hari udah langsung sembuh karena minum obat juga. Terus juga ya aku kasih rempah-rempah kayak jahe merah gitu buat kesembuhan bapakku, dan alhamdulillah sembuh.
Jadi gini guys, jadi kayak saudara aku kemarin kan baru lahiran ya, mau periksa anaknya, dan itu agak batuk, ya mungkin ya batuk biasa. Nah pas ke bidan itu si bidannya langsung pakai masker, kayak langsung jadi tersangka gitu ya. Tapi emang wajar sih ya, karena untuk jaga-jaga, mungkin si bidannya takut kena virus atau gimana pun ya, ngerti ya. Cuma ya bener ya, jadi sekarang itu kentut itu lebih dihargai. Kadang mikir ya, sampai kapan sih kita tuh harus ada di zona seperti ini. Aku tuh takut ya kalau pas nanti tarawih, biasanya tarawih bareng, terus adanya kegiatan ya kayak di bulan suci sebelumnya, terus juga takutnya itu nggak ada sholat id kan. Dari puasa atau Ramadan itu kan yang paling penting itu pas di sholat idnya ya, pas kita maaf-maafan. Nah karena ada si corona ini, alhasil kita tuh kan nggak bisa jadi salam-salaman, terus silaturahmi ke semua orang, ke tetangga, ke saudara, ataupun yang biasanya mudik ke kampung halaman bisa mudik. Gara-gara soal si corona ini, otomatis semuanya jadi buntu. Yang aku takutin itu kayak gitu, jadi nggak bisa merasakan ibadah bulan suci Ramadan itu kayak tahun-tahun sebelumnya. Dan ya ampun, banyak banget kan yang mau niat umroh ataupun haji tahun ini mungkin gak bisa ya karena adanya virus ini. Jadi kayak gimana gitu ya perasaan yang dulunya mungkin dinanti-nanti untuk umroh, akhirnya gak bisa sama sekali kan. Kecewa banget ya itu yang mau umroh ataupun yang mau haji nanti. Ya aku sih berharap mudah-mudahan secepatnya virus ini segera berlalu gitu ya. Sedih sih, sedih banget. Dan aku tuh nggak habis pikir virus ini tuh bakal melesat sedemikian cepatnya gitu ya. Nah teman-teman, jadi saran aku mudah-mudahan kalian dan aku di sini pada sehat semuanya ya. Kalian dengerin apa kata pemerintah, jadi kalian tetap aja di rumah kalau yang nggak kerja ya. Terus juga kalian harus tetap sediain kayak hand sanitizer gitu ya buat pegangan kalian aja kemana-mana. Dan juga di rumah siapin disinfektan ya untuk bersih-bersih rumah gitu. Takutnya kan kita itu ada virus gimana ya. Jadi insya Allah kalau kitanya bersih, terus kitanya juga nurut sama aturan pemerintah, kita bakalan terhindar. Gitu aja. Ya gitu aja sih pengen curhatnya, cuman pengen kalian denger aja ya. Mudah-mudahan ya kalian sehat semuanya. Segitu aja videonya, semoga kalian gak bete sama curhatan aku, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye teman-teman, salam sehat semuanya ya, dadah.